Bagaimana seseorang bisa menjadi selebgram? Caranya terlihat mudah. Pasang bulu mata, kenakan soft lens, poles bibir, ratakan foundation, lalu tutupi dengan wig. Setelah itu buka aplikasi edit foto. Perbesar mata, rapikan hidung, kecilkan wajah, haluskan kulit. Sekejap saja, wajah baru pun tercipta. Di balik layar, seorang siswi biasa mendadak berubah menjadi bintang dunia maya dengan ratusan ribu pengikut. Namun semua itu hanya berlaku di layar ponsel. Di sekolah, ia tetap dianggap kampungan, bahkan kerap jadi sasaran ejekan teman-temannya. Suatu hari, aksesorisnya direbut oleh gadis populer. Demi menghindari masalah, ia menyerahkannya begitu saja. Hanya satu orang yang benar-benar bersikap baik padanya, seorang murid laki-laki yang juga sering menyendiri. Bedanya, murid itu terlalu menonjol sehingga sulit didekati, sedangkan dirinya dianggap terlalu lemah hingga mudah dijauhi. Sebagai fashion blogger, banyak brand mengajaknya kerjasama. Untuk menjaga rahasia, ia membuat sistem sederhana. Semua syarat ditulis di kertas, produk dan bayaran dikirim tanpa perlu bertemu langsung. Di dunia maya, ia punya identitas baru, wajah baru, dan pengakuan yang selama ini tak ia dapatkan. 3 tahun semuanya berjalan lancar, hingga muncul komentar mencurigakan apakah ini hasil editan. Gadis itu panik. Untuk membuktikan diri, ia nekat keluar rumah mencari tempat asing untuk berfoto. Di sebuah restoran sepi, ia memotret lalu mengedit habis-habisan. Hasilnya, komentar pujian kembali berdatangan. Ia merasa menang, tapi tak lama kemudian sebuah pesan misterius masuk. "Aku melihatmu hari ini." Awalnya diabaikan, namun isi pesan makin lama terasa mengerikan. Orang itu seolah tahu semua gerak-geriknya. Ia ketakutan hingga jatuh pingsan. Seminggu penuh ia berhenti mengunggah foto. Fans heboh, brand mulai menagih janji. Akhirnya dengan terpaksa, ia kembali posting. Namun di sekolah, rahasianya nyaris terbongkar saat seseorang hampir melihat isi ponselnya. Panik, ia bereaksi berlebihan. Pesan misterius terus datang, bahkan mengajaknya bertemu di ruang istirahat. Ia memberanikan diri datang, tapi tak menemukan siapapun. Saat mencoba mengirim pesan, tak jauh dari situ, seorang murid tertawa kecil sambil menatap ponsel. Ia adalah teman dekatnya sendiri. Beberapa petunjuk membuatnya curiga, seolah rahasianya memang sudah diketahui. Tapi ternyata orang misterius itu adalah ketua kelasnya sendiri. Sebelumnya, salah satu unggahan seragam sekolahnya sempat terlihat. Itu berarti identitas influencer terkenal bisa saja berasal dari sekolahnya. Apalagi gadis yang mengganggunya ternyata sering memakai produk yang ia promosikan. Saat ponsel dikumpulkan menjelang ujian, notifikasi dari akun gadis itu justru muncul. Bahkan plester luka yang ia kenakan sama persis dengan yang ada di foto akun itu. Rasa penasaran ketua kelas makin kuat, hingga akhirnya ia memergoki langsung transformasi rahasia itu di sebuah kafe. Alih-alih membongkarnya, ia justru merekamnya diam-diam. Tak hanya itu, ia juga mengungkap fakta mengejutkan. Penggemar terbesarnya sejak awal ternyata siswi yang selama ini paling sering mengganggunya. 1 tahun lalu, ia bahkan jadi follower pertama, rajin membela saat ia dituduh palsu, dan berkali-kali ingin bertemu. Tapi permintaan itu selalu ditolak dengan alasan cemas. Jika ia tahu bahwa sosok yang selama ini ia kagumi ternyata hanyalah teman sekelas yang sering ia hina, apa yang akan terjadi?